Gua dengan senang hati terima maksud baik lu. Dan gua kasih waktu lu 3 hari. Ternyata lu tidak datang. Gua nggak tahu alasannya. Apa karena lu pribadi sendirian? Makanya lu nggak punya nyali buat kesini mau ngajarin gua? Berarti nyali lu hanya nyali datangnya ramean. Seperti waktu lu datang ke sini, itu ramean. Dan gua juga lihat lu, Ruth. Lu pegang kamera, celingak-celinguk. Asik lu ya buat konten. Katanya lu mau mengejernihkan masalah. Tapi di sana lu asik buat konten. Lu nggak ada suara tuh di sana tuh. Dan gua sangat kecewa. Ternyata lu tidak datang. Tapi yang lebih anehnya lagi, dan kawan-kawan semua perlu ketahui, waktu gua buat video jawaban atas pernyataan Dek Rudy Agustian, tiba-tiba akun IG gua dihack. Dan lebih anehnya lagi, ada akun yang membuat pengumuman kalau akun IG gua sudah dihack. Loh, kawan-kawan gua juga belum ada yang tahu. Kenapa bisa begitu ya? Aneh juga nih gua pikir. Gua ini orangnya gaptek. Ya, nggak paham soal-soal begituan. Tapi gua ngambil pusing ya. Berarti lu cuman bisa pansos, Bud. Nyali lu kecil. Padahal lu sendiri yang buka omongan. Gua nggak pernah minta. Dan ini sudah gua tahu jawabannya. Pribadi lu nggak berani. Berani lu datangnya ramean. Cemen lu, Ruth. Nyali lu kecil. Dari sini aja gua sudah tahu jawabannya. Ternyata lu memang pengecut. Nggak berani kalau nggak ramean. Oke guys, tadi kalian udah nonton video dari si Budi. Nah, si Budi ini jadi memberikan gue waktu 3 hari, minta diajarin berantem, tapi agak maksa nih, ya kan? Dan setelah gue nggak datang, dia bilang gue pengecut, nyali gue kecil. Ya udah, akhirnya gue ngalah. Gue pengen ke Lampung, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya adalah 5 orang harus deal sparring sama gue, 1 on 1, giliran. Ya, jadi gue akan ajarin mereka berlima itu berantem, sparring persahabatan. Dealnya adalah seperti itu. Dan setelah gue bilang video gue kemarin, dan gue dibilang nantang duluan, padahal dia ngata-ngatain gue duluan, ya kan, si Budi bikin pernyataan lagi secara sepihak lagi. Padahal gue bilang kan, kalau mau bikin kapannya itu harus sesuai kesepakatan dulu, kesepakatan bersama. Dan lagi-lagi mungkin dia bolot bagaimana, dia menyatakan hari Minggu ini untuk disuruh datang lagi gitu. Oke, jadi kalian udah lihat kan video yang tadi siapa yang ngatain dan nantangin duluan. Jadi jangan bilang gue yang nantangin duluan. Oke, itu kenapa gue kasih tantangan untuk sparring persahabatan. Karena si Budi bilang kan gue gak punya nyali, gue pengecut. Ya gue kasih sparring persahabatan dengan syarat 5 orang yang gue sebutin itu harus lawan gue 1 by 1, giliran. Budi bilang ini urusan pribadi dan urusan laki-laki. Pertanyaan gue, emang tuh yang lain 4 orang temennya bukan laki-laki? Sampai sekarang sih gue masih nungguin nih konfirmasi dari 4 temennya ini, dan belum ada konfirmasi. Jadi Bud ya, lu baca yang bener. Lu jangan konfirmasi sepihak lagi. Gue belum sepakat. Terus 4 orang itu juga belum sepakat ya. Jadi jangan seenak jidat lu konfirmasi hari Minggu ini lagi. Ya emang lu siapa? Kalau emang ini urusan pribadi dan gak ada hubungannya sama teman-teman lu, ya kenapa nggak lu yang datang ke sini? Kenapa mesti gue nyamperin lu lagi untuk kedua kalinya? Kan gue udah ngalah, gue mau datang ke Lampung kalau 5 orang itu udah confirm, ya udah bersedia untuk 1 by 1 sama gue. Kalau gue ke Lampung cuma ngeladenin lu doang sendiri, itu buang-buang waktu gue. Kenapa nggak lu aja yang datang kemari? Kan katanya nyali lu gede.
Lu bilang nyali gue kecil. Ya lu yang datang sini karena lu masih punya urusan sama gue. Ngapain gue datang sono? Keenakan amat lu. Jadi pesan gue buat lu, lu jangan bikin video-video yang aneh-aneh lagi. Kalau lu masih punya masalah sama gue, lu kok kabarin gue, DM gue atau WhatsApp gue. Lu datang kemari sesuai waktu kesepakatan, ya. Hotelnya masih berlaku, jangan khawatir. Kalau perlu gue kirim transportnya dari pelabuhan, lu tinggal duduk tenang aja, ya, nggak usah pusing. Ingat ya, kalau lu masih mau gue datang, syaratnya adalah 5 orang lawan gue, ya. Ingat, 5 orang lawan gue. Dan waktunya harus disesuaikan lagi, ya. Kesepakatan, lu ngerti kesepakatan nggak? Dari dulu ya, setiap kita minta A, lu selalu pada jawabnya B. Kita minta C, lu jawabnya D. Emang paling bisa lu pada. Lalu pesan buat Agus ya. Gue ini bukan anak bocah yang berantem-berantem. Gue juga udah berumur. Umur lu sama gue gak jauh beda. Jadi jangan bilang gue ini masih muda. Sekarang lu jangan pada main playing victim. Segala bilang tentang berprestasi, terus yang gak berprestasi gak gue anggap. Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Ini karena lu aja yang mulai duluan. Oh ya teman-teman, tadi pagi gue DM-an sama si Joshua dan dia bilang dia tidak menyanggupi sparring. Dia bilang menurut dia tolak ukur seorang praktisi bela diri adalah menendang pipa besi, pilar beton, dan juga gas LPG. Ya agak janggal sih dengarnya. Bagi dia tolak ukur seorang bela diri bukanlah sparring. Buat apa sparring? Nah pertanyaan gue adalah apakah kalian berpikir kalau nendangin pipa besi doang, nendang pilar beton, nendang LPG, itu akan bikin kalian bisa membela diri kalian dari serangan orang lain? Ya kan? Apakah kalian jadi kuat tendangannya dengan menendang pipa besi? Nah, menurut gua enggak. Menurut gua ini adalah salah. Kalau kalian mau tendangannya keras dan kuat, tendanglah sansak, tendanglah pet, sparring, agar bisa bela diri. Bukan cuma nendang benda mati. Karena nendang benda keras seperti itu bisa bikin osteoartritis dan juga bisa patah tulang kalau tulang kalian tidak kuat. Kalau mau nguatin tulang kaki kalian, jangan lupa main beban sama minum kalsium yang banyak, ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, jangan kalian ikutin. Dan kalau kalian ingat lagi nih, setiap kita tantang apapun ya, mereka akan selalu mengajukan tantangan balik dengan cara diajak latihan bareng, menendang pipa besi bareng, nendang pilar bareng, nendang LPG bareng. Trik ini selalu diulang-ulang. Dan ini diulang-ulang juga di DM si Buaya, si Joshua. Jadi dia ngajakin gue juga untuk nendang pipa besi. Nah, gue sih gak mau ya, karena menurut gue ini ngaco. Kita lagi memerangi program-program yang ngaco gitu. Jadi ngapain mereka nawarin ini terus? Jadi kalau kita mintanya A, mereka selalu ngasihnya ini nih. Kasihnya B. Ini yang gue maksud. Nah ini pesan buat teman-teman yang masih nanyain si Budi udah nerima tantangan. Budi nggak nerima tantangan, Budi itu bolot. Kan gue udah bilang 5 lawan 1. Jadi kalau teman-teman masih ada yang nyuruh datang, itu nggak sesuai prosedur yang gue tawarkan, yang gue inginkan, ya. Kalau gue ngadainin Budi doang, ya itu buang-buang waktu. Kalau dia masih nggak senang seperti gue bilang, langsung datang, gue jemput, gue kasih hotel, aman kan? Jadi sekarang gue ini lagi nungguin 4 konfirmasi dari yang lain. Buat teman-teman silahkan tag atau komen di IG mereka, kasih tahu gue masih menunggu jawaban mereka. Dan jangan alibi ini masalah gue sama Budi, karena gue emang udah ada masalah sama HU dari awal. Oke, tim BDB dan HU dari awal. Jadi jangan alibi lagi, nggak usah banyak alibi ya. Kalau 5-5-nya udah konfirmasi oke, baru gue berangkat. Pegang kata-kata gue. Assalamualaikum, saya Budi Remon. Sekali lagi saya ingatkan, kalau masalah ini murni antar pribadi saya dan Budi, ya, jangan dikaitkan dengan pihak-pihak yang lain, ya, terutama teman-teman saya di Kalimantan Utara dan dari pihak Timur. Kan dari awalnya 1 versus 1 antara saya dan Budi. Kenapa sekarang diwacanakan 1 versus 5, 2 versus 5, atau 5 versus 5, kan? Itu sudah di luar konteks ya. Saya bukan siapa-siapa, saya masih anak muda. Tapi sebagai seorang laki-laki, saya wajib menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas. Sampai Budi benar-benar mengajari saya cara berantem yang benar. Saya siap apabila Rudi menawarkan
untuk membuat perjanjian hitam di atas putih demi kesepakatan kita bersama. Tidak memakai glove atau sarung tinju, tidak memakai gamsil dan alat pelindung keamanan lainnya. Karena ini bukan sparring, tapi berantem. Di mana-mana yang namanya berantem bebas tanpa aturan. Kecuali kemaluan tidak boleh diserang dan tidak boleh memakai senjata tajam. Cukup dengan tangan kosong. Ini baru yang disebut namanya berantem. Jika salah satu di antara kita ada yang menyerah, maka ini dianggap selesai. Tapi bila tidak ada yang menyerah, maka segala risiko ditanggung masing-masing. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ini bukan sparring, karena Rudi yang ingin mengajarkan saya cara berantem. Jadi ini antara saya dan Rudi. Buat Rudi Agustian, saya masih menunggu niat baik Rudi untuk mengajari saya cara berantem yang benar. Saya tunggu kedatangan Rudi Agustian ke Bandar Lampung, di tempat yang telah ditentukan oleh Rudi Agustian, di Gor Sumpah Pemuda Wai Halim, Bandar Lampung. Waktu dan tanggal saya yang menentukan. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, jam 10 pagi. Saya tunggu ya, Rud. Salam. Assalamualaikum. Saya langsung saja ya teman-teman. Saya Budi Darmawan menolak pernyataan Rudi yang mengatakan kalau saya adalah tumbal karena saya dianggap yang paling lemah. Katanya, jika saya kalah dan babak belur, maka Rudi akan saya bawa ke ranah hukum. Katanya lagi ini adalah jebakan Batman dan ada udang di balik batu. Wah, saya nggak seperti itu Korut ya. Walaupun gua masih amatirannya, tapi gua nggak pakai cara kotor seperti itu. Dan ingat satu hal lagi ya, kalau lu ragu akan keselamatan lu di sini ya, dari awal sudah gua bilang, keselamatan lu gua yang nanggung. Tapi kalau lu masih ragu juga, mari sama-sama kita bikin perjanjian hitam di atas putih yang jelas dan punya lisensi. Ya. Lu sudah mendiskripsikan gua, Rud. Ya. Lu sudah mengatakan kalau gua yang paling lemah. Wah, berarti lu benar-benar udah merasa jago ya. Dan merasa lebih kuat daripada gua. Ya. Sebagai seorang bela diri, gua memang masih amatiran. Dibandingkan dengan lu yang katanya juara, memang sangat jauh, Rud. Ya. Tapi gua nggak pernah menganggap rendah atau meremehkan orang lain. Ya. Dan ingat, sesuai dengan pernyataan lu, ya, no rule, bebas tanpa aturan. Tapi gua hanya minta tidak menyerang kemaluan. Ya. Dan apabila salah satu di antara kita ada yang menyerah, maka dianggap selesai. Tapi apabila tidak ada yang menyerah, resiko ditanggung masing-masing. Dan ingat, ini masalah pribadi antara Budi Darmawan dan Rudi Agustian. Tidak ada pihak manapun yang terkait. Oke, Rud, gua tunggu besok jam 10 pagi, tanggal 11 Oktober 2020 di Gor Sumpah Pemuda Wai Halim, Bandar Lampung. Ya. Di tempat yang udah lu tentuin. Karena dari awal gua hanya nyuruh lu datang ke Bandar Lampung. Tapi gua belum tentuin di mana tempatnya. Lu sendiri yang udah nentuin tempatnya. Jadi gua hanya nentuin tanggal dan waktunya. Tanggal 11 Oktober 2020 jam 10 pagi di Gor Sumpah Pemuda Wai Halim, Bandar Lampung. Oke, Rit, gua tunggu kedatangan lu. Salam.